فاتحة بالقبول تمام كل السل والنيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال halaman 10 ya, 4 baris dari bawah. Qala al-faqihu tuba liman razaqahullahu al-fahma wa aiqadhahu min sinatil ghaflati wa waffaqahu littafakkuri fi amri khatimatihi. Qala al-faqihu, telah berkata al-faqih pengarang kitab Abu Lays Samarqandin, tuba, beruntunglah. Tuba itu hanya beruntunglah, atau namanya nama sebuah pohon di surga, pohon tuba namanya. Di surga ada pohon namanya pohon tuba, yang kalau orang berjalan di bawah pohon itu 100 tahun masih di bawah pohon itu. Ya, orang berjalan di bawah pohon tuba itu 100 tahun masih. Jadi begitu besar itu pohonnya, pohon tuba. Jadi kata Nabi, kalau orang berjalan di bawah pohon itu masih di bawah selama 100 tahun masih di bawah pohon. Jadi begitu besar pohon tuba. Kalau sungainya sungai Al-Kausar namanya. Yang inna a'tayna kal kausar, sungai Kausar di surga. Yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Qala al-faqihu, telah berkata al-faqih Abu Lays Samarqandi maksudnya, tuba, beruntunglah, liman, bagi siapa yang razaqahul, Allah rizkikan dia, al-fahma, kepahaman. Dia beruntung orang yang Allah kasih rizki pemahaman. Jadi kalau belajar agama mudah tuh. Sesuai dengan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah menghendaki dirinya baik, Allah mudahkan ia dalam memahami agama. Jadi kalau kita belajar agama tuh gampang, berarti kita tuh dikehendaki Allah baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah menghendaki dirinya menjadi orang baik, itu Allah mudahkan ia untuk memahami agama. Makanya para ulama tuh memang Allah menghendaki baik, makanya dia mudah memahami agama. Kalau kita barangkali ya mudah-mudahan juga termasuk yang dikehendaki baik. Jadi kalau belajar tuh gampang paham. Jangan pelajaran kelas 1 pahamnya kelas 3. Ya SMP dulu belajar Jeren, grammar, belajar grammar SMP, pahamnya di SMA. Pelajaran SMA waktu kuliah pahamnya, wah repot. Minimal kalau kita menerima penjelasan dari guru, ya kiai atau siapapun dia, mudah kita memahami, berarti Allah menghendaki kita baik. Kata Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu, Allah mudahkan ia, Allah faqihkan ia dalam hal agama. Mudah. Ini tuba, beruntunglah, liman razaqahu. Ini yang benar pakai zai bukan waw ya. Liman razaqahu, beruntunglah bagi siapa orang yang razaqahu, merizkikan akan dirinya oleh Allah al-fahma, kepahaman. Wa aiqadahu, dan Allah sadarkan dia min sinatil ghaflah, dari sifat lalai.
Allah sadarkan dia min sinatil ghaflah. Sinatu lupa, lupa kelalaian, lupa dan lalai. Wa waffaqahu, dan Allah taufikkan ia litafakuri, untuk memikirkan fi amri khatimati, pada urusan penutup hidupnya. Tafakur hidup kita, apakah husnul khatimah, husnul khatimah, tafakur. Jadi beruntung kalau orang kasih kita taufik untuk mau memikirkan bagaimana akhir hidup tuh, dikasih taufik. Bapak ada orang yang bahasa bodoh akhir hidup mau gimana, kayak enggak. Dikasih Allah taufik, kekuatan untuk bisa tafakur, memikirkan bagaimana akhir hidup tuh. Pikirkan akhir hidupnya. Ya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah, husnul khatimah. Karena bisa jadi itu ukuran under second, bisa jadi Allah tetapkan dia husnul khatimah. Jadi perlu kemudian penyusunan strategi sejak awal. Kalau ingin akhir hidup husnul khotimah, step awalnya mesti kebaikan-kebaikan, supaya kebaikan ini mengantarkan pada akhir hidup kebaikan, namanya husnul khotimah. Maka mudah-mudahan dikasih taufik kita kepada Allah untuk memikirkan, wa waffaqahu, dan memberikan taufik kepadanya litafakuri, untuk memikirkan fi amri khotimati, pada urusan khotimati, penutup hidupnya. Fanas'alullaha, maka kita minta kepada Allah Ta'ala, ayyaj'ala, agar Allah menjadikan khatimatana, penutup kita, fi khairin, dalam kebaikan, husnul. Amin ya rabbal. Wa yaj'ala, dan Allah jadikan khatimatana, penutup hidup kita, ma'al bisyarah, disertai berita gembira, bisyarah. Agar nanti akhir hidup kita, dikasih waktu sakaratul maut, dikasih bisyarah, berita gembira. Fa innal mu'mina, karena semua orang mukmin itu lahu, memiliki bisyaratun, ada bisyarah, berita gembira, kabar gembira, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, inda mautihi, ketika kematiannya, sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bil jannah. Semua orang beriman yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau lagi hadir kematian, busyira bil jannah, diberitakan oleh berita sorga tuh, diperlihatkan sorga. Yang mata nggak pernah lihat, kuping tidak mendengar, mala ainun ra'at wala udunun, yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, saking indahnya sorga diperlihatkan. Maka kata ulama, orang-orang beriman itu tidak merasakan sakaratul maut, karena ketika dicabut nyawanya, berbarengan diperlihatkan indahnya sorga, sehingga terasa nyawanya dicabut karena saking indahnya sorga. Analoginya seperti perempuan-perempuan yang menghina Zulaikha tuh, memotong jari-jarinya karena diperlihatkan di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qulna hasya lillah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Saking tampannya Nabi Yusuf, sampai perempuan-perempuan itu tidak terasa memotong jari-jarinya. Itu melihat Nabi Yusuf sampai tidak terasa sedang memotong jari-jari, saking tampannya. Jadi Nabi Yusuf begitu tampan sampai orang-orang perempuan itu tak terasa memotong jari-jarinya ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf, kalau Yusuf kita enggak. Kalau Yusuf kita malah dilemparin pisau. Ngapain si Yusuf nih mundar-mandir depan kita nih. Kayaknya di kampung nih, sayang, dinyanyiin, sayang sungguh sayang ganteng, tak sembahyang, sayang sungguh sayang ganteng. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap, dinyanyiin. Bukan sudah nyanyi. Yang ganteng belajarlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Orang ganteng soleh kan, udah soleh ganteng, ganteng soleh. Bab kalau ganteng tidak soleh, playboy. Ganteng tidak soleh, playboy, banyak jadi korban. Makanya kalau ganteng soleh, Nabi Yusuf tuh sudah di kamar berdua, ya. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Sudah saling tertarik tuh. Nabi Yusufnya ganteng, Zulaihanya cantik, udah di kamar berdua. Mau ngapain lagi coba? Coba kalau bukan karena kesolehan, terjadi perzinahan. Coba, yang di kamar udah berdua. Wa ghallaqatil abwa. Pintu-pintu dikunci semuanya. Berdua di kamar, satu ganteng, satu cantik. Kecuali satu ganteng, satu kayak kuntilanak. Mau ngapain berdua sama kuntilanak? Ada satu cantik, satu kayak memedi. Tahu memedi gak? Memedi itu setan gitu. Masa udah ganteng soleh. Enak kan lihat orang ganteng soleh. Sayang, sungguh sayang jelek.
Ada yang jelek nggak sembahyang. Jangan nengok samping itu. Udah jelek nggak sembahyang. Memedi. Ayang sungguh sayang hitam. Gak sembahyang. Ada yang hitam. Bilal bin Rabah hitam. Ya tetap sembahyang. Bilal bin Rabah hitam. Ya tetap. Black Muslim Amerika itu kan hitam tuh. Yang Muslim dengan yang bukan Muslim beda. Makanya Muhammad Ali tuh mukanya beda dengan yang lain-lain. Karena dia Muslim, kena wudhu terus mukanya. Meskipun hitam, kalau kena wudhu enak. Ini udah hitam gak sembahyang. Kayak apa? Codot. Tahu codot? Kayak codot lu. Semur tahu. Hitam semur tahu gak sembahyang, semur tahu. Kerendam 3 hari. Lu kayak semur tahu lu. Iya. Di kampung kan dakwanya bijak, mengantar ke orang, yang ganteng soleh do. Contoh Nabi Yusuf. Kurang apa Nabi Yusuf ganteng sampai membuat orang motong-motong jarinya saking tampannya. Ya, hitam, bayang tuh Bilal bin Rabah hitam, tapi sembayang enak kan. Kayak sholat tuh Nabi Sulaiman alaihissalam, Abdurrahman bin Auf. Ini udah miskin gak sembayang. Udah miskin gak sembayang. Hitam, miskin, gak sembahyang lagi. Belok. Kata penghuni jahanam ini. Fa innal mu'mina, maka seorang beriman itu lahu memiliki bisyaratun, berita gembira minallah dari Allah Ta'ala inda mauti, ketika kematiannya diperlihatkan surga tuh. Sehingga kata ulama dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, karena ketika berbarengan sakaratul diperlihatkan surga. Jadi sampai nggak berasa lagi dicabut nyawa surga yang belum pernah diperlihatkan oleh Allah, kecuali orang beriman kita mati itu. Karena soalnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Mata nggak pernah lihat, kuping tidak pernah dengar. Itu begitu surga nggak pernah. Mata nggak pernah ada yang lihat, kuping tidak. Saking surprise buat orang-orang beriman. Ini sorga nih belum pernah ada mata pun melihat. Kuping tidak mendengar. Jangan ngeliat, kupingnya dengar indahnya. Diperlihatkan orang-orang beriman ketika mati. Yang belum pernah dilihat orang, yang belum pernah didengar orang diperlihatkan. Itu indahnya sorga ya. Indahnya sorga. Jadi dia tidak merasakan sakratul maut. Karena ketika dicabut nyawa berbarengan. Gambaran sorganya Allah. Bidadarinya tuh kalau pakai baju sutra tuh bagian belakang sutranya kelihatan tuh. Tuh saking beningnya. Jadi kalau penghuni sorga tuh sama bidadari ngaca tuh. Jadi bidadari ngaca penghuni sorga ngaca saking beningnya tuh. Sampai kalau dia pakai baju nih, di balik baju kelihatan semuanya tuh. Jantungnya, paru-parunya kelihatan, ususnya. Coba bapak-bapak ketemu perempuan malam-malam pakai baju, kelihatan jantung, paru, ususnya. Kira gimana kelihatan? Bidadari, kuntilanak. Iya. Itu penukilan kita. Jadi saking beningnya tuh, apa isi segala kelihatan semuanya. Masya Allah, ketemunya begitu malam-malam, bukan bidadari. Gue ketemu perempuan, isi perutnya kelihatan semuanya. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan dialah, mana buktinya dalilnya? Ini wa huwa, dan demikian tuh firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi tidak hanya sekedar bilang Tuhannya Allah, tapi istiqomah. Sebab banyak orang bilang Tuhannya Allah, tapi tidak istiqomah. Kalau sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, tunduk kepada ketentuan istiqomahnya. Ya innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhannya Allah. Yang enggak sembahyang tuh tanya Tuhannya Allah juga, tapi tidak istiqomah. Yang bilang Tuhannya Allah banyak, tapi Ramadan ini enggak puasa. Yang bilang Tuhannya Allah masih demen yang haram-haram. Yang bilang Tuhannya Allah tidak melaksanakan perintahnya dan tidak, itu tidak istiqomah. Istiqomah itu artinya menempuh jalan yang lurus, jalan titah orang yang zat yang ia sudah akui sebagai Tuhannya. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, mungkin istiqomah menempuh jalan yang lurus. Yakni yang dimasukkan tuh amanu billah. Yang Tuhannya Allah artinya beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman pada Rasulnya.
Wasabatu dan bermantap alal iman atas iman. Tuh, innalladzina qalu sumastaqam itu maknanya amanu billah, yang istiqomah itu yang beriman kepada Allah wa rasuli dan beriman kepada rasulnya. Wasabatu dan mantap alal iman atas iman. Itu tafsiran istaqamu, itu yang istiqomah maksudnya yakni yang Allah kehendaki amanu billah, yang beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Wasabatu dan yang mantap alal iman di atas iman. Wa yuqalu dan ada dikatakan ulama summastaqamu dan istiqomah yakni yaitu ad-daw faraidu, orang-orang yang melaksanakan yang fardu-fardu. Wa nahau 'anil maharimi dan yang mencegah diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ad-daw faraidu yang melaksanakan yang fardu-fardu, salat 5 waktu, puasa Ramadan. Wa nahau dan yang mencegah anil maharimi terhadap hal-hal yang itu istiqomah begitu, melaksanakan yang perdu-perdu, mencegah dari yang hal-hal yang haram. Wa qala Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dan terbatas Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, yakni yang ia kehendaki maksud istaqamu, mereka yang istiqomah af'alan, istiqomah dalam perbuatan-perbuatan. Kamastaqamu sebenarnya mereka istiqomah akwalan dalam ucapan-ucapan, istiqomah perbuatan dan istiqomah perbuatan dan ucapan. Kalau ngomong A, ya perbuatannya A. Ngomong B, perbuatan itu istiqomah. Istaqamu af'alan, yang mereka istiqomah perbuatan-perbuatan, kamastaqamu sebagaimana istiqomah dalam ucapan-ucapan. Bab kalau orang mencela itu udah istiqomah, mencela nggak istiqomah. Kalau sudah hitam gitu, putih, nah tegas namanya istiqomah. Kalau mencela nggak dihargai orang, mencela. Suami yang mencela nggak dihargai istri, laki mencela itu. Udah abang pakai rok aja, saya pakai celana, ada gitu. Iya, ada nggak suami yang mencela? Abang mencela, mas mencela. Banyakan makan pecel lele. Makan soto Betawi, sate kambing, sop kambing biar gahar. Makan pecel lele. Di istaqamu af'alan, mereka yang istiqomah perbuatan-perbuatan, kamastaqamu sebagaimana istiqomah aqwalan ucapan-ucapan. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama tafsir istaqamu ala sunnah, istiqomah di atas sunnah wal jamaah, di atas sunnah ala sunnah wal jamaah. Sunnah ay ala sunnati Rasulullah wa jamaatis, ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang memiliki sunnah Rasul dan jamaatus. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ay ala ahli sunnati sahabah wa jamaah ala sunnati Rasulullah wa ahli sunnah wal jamaah itu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dan ikut sunnah jamaatus, maka disebut ahli sunnah wal jamaah. Tatanazzalu alaihim, bakal turun atas mereka al-malaik, para malaikat itu, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, baru tatanazzalu alaihimul malaika, turun atas mereka para malaikat. Ketika mati itu malaikat pada turun. Yakni yang yakni alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman turun malaikat. Wastaqamu, dan istiqomah, baru tatanazzalu alaihim, turun atas mereka indal mauti, ketika kematian, al malaikatu, para malaikat, bil bisyarah, dengan membawa berita gembira tuh. Apa? Allah takhafu, jangan kalian takut. Malaikat bawa berita tuh, Allah takhafu, jangan takut. Kan orang takut kematian, turun malaikat tuh, orang-orang yang beriman dan istiqomah, malaikat turun bilang bawa berita gembira, Allah takhafu, jangan kalian pada takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Malaikat pesan jangan takut, jangan bersedih. Tuh malaikat turun bawa berita gembira. Kalau yang mati orang beriman dan istiqomah. Ya, kalau yang tidak iman istiqomah takut ya. Baru datang kematian gelisahnya. Kalau yang beriman mah enak. Allah kana tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka para malaikat bil bisyarati, dengan bawa bisyarah, berita gembira. Apa berita gembira? Good message-nya. Allah takhafu, jangan kalian pada takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada bersedih. Yakni yang dikehendaki yaquluna, maka mereka berkata lahum, kepada mereka orang beriman, la takhafu, jangan kalian takut, ma baina aidim, apa-apa yang ada di hadapan kalian, min amrid dunia, daripada urusan dunia jangan takut. Dan urusan dunia jangan takut, itu kecil.
Wa absyiru dan bergembiralah kalian bil jannati dengan sorga. Allati kuntum tu'adun yang kalian ada dijanjikan oleh. Yakni al jannatul lati wa'adakum, yaitu sorga yang Allah telah janjikan kepada kalian biha dengannya ala lisani nabiyukum atas lidah nabi kalian. Nabi kan sampaikan orang ini. Ayat Qur'annya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Yakni yang ia kehendaki al jannatul lati, sorga yang wa'adakum Allah telah janjikan kepada kalian biha dengan janji itu ala lisani nabiyikum atas lidah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu dan ada dikatakan ulama penafsirannya al bisyarah berita gembira indal mauti ketika kematian ala khamsati aujun atas 5 bentuk. Atas 5 bentuk bisyarah. Awwaluha yang pertama al-amatu yang sifatnya umum. Al-mu'minina orang-orang beriman. Yuqalu lahum dikatakan kepada mereka la takhafu jangan kalian pada takut. Ta'bidal adab jangan kalian takut tentang lamanya adab. Ta'bid ya selama-lamanya enggak ada adab yang kekal buat kalian. Yakni la tabkuna kalian tidak kekal fil adabi dalam adab abadan selama-lamanya. Orang-orang beriman itu tidak kekal dalam adab, diberitakan gembira. Andai kata diadab tapi tidak kekal. Wa yasfa'u lakumul anbiya dan akan memberikan pembelaan syafaat bagikan para nabi. Wassalihun dan orang-orang soleh. Itu berita gembira bisyarah tuh. Kalian tidak akan lama dalam adab dan akan memberikan pembelaan pada kan oleh para nabi dan orang-orang dibelain menabi dan para orang soleh. Wala tahzanu dan jangan kalian pada bersedih ala fautisab atas luputnya pahala. Kalian akan diberikan syafaat pembelaan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Wala tahzanu dan jangan kalian pada bersedih ala fautis sawab atas luputnya pahala. Wa babzu wa absyiru dan bergembiralah kalian bil jannati dengan berita sorga. Yakni yang ia kendaki marji'ukum ila jannah, tempat pulang kalian ke surga tuh. Allah takhafu wala tahzanu, tempat kalian nanti andai kata disiksa enggak bakal selama-lamanya. Para nabi orang-orang soleh akan memberikan pembelaan dan tempat pulang kalian adalah surganya Allah. Itu waktu mati itu absyiru bil jannah, enak kan. Jadi enggak ada duka. Makanya kalau orang nih tidak beriman, dia belum mati gelisah, kadang-kadang tatapannya jauh ke depan, netesin air mata. Dia mau ngomong udah enggak bisa tuh. Ya kadang-kadang kita kalau jenguk orang sakit tuh ekspresi wajah itu kan ditutup pakai yang sakitan. Ada yang tersenyum tuh. Kadang-kadang meremnya aja beda. Orang kalau tidur saja Pak banyak masalah meremnya beda nih. Nah nih tidur banyak utang nih. Kalau tidurnya nggak ada utang enak. Ya, merem. Kayak orang masya Allah matinya kayak merem banget tuh. Ada fenomena orang tidur lihat tidur tuh. Kadang yang tidur matanya begini. Kalau begini. Ini lebih kacau lagi. Ada yang meremnya gini. Ini belum tidur berantem sama bininya nih. Ada yang mau tidur gini. Masalah. Mati juga begitu mata tuh enak. Rapat bener matinya. Ini tanda-tanda kata ulama. Sesuai dengan ucapan. Ya. Waladat ka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yabkuna. Ya. Waladatka ummuka yabna adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura. Telah melahirkan dirimu hai anak Adam oleh ibumu bakian kau dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka dan sedangkan manusia di sekelilingmu yabku pada tertawa gembira. Waktu kita lahir kita nangis, orang seling kita pada tertawa. Ya ayahnya dapat anak. Maka belum disebut ayah kalau belum punya anak, kan masih suami kan? Kalau suami istri belum punya anak masih suami, masih istri. Tapi kalau sudah punya anak disebut bapak. Ini ibu. Makanya ketika kita lahir kita menangis. Waladat ka ummuka yabna adama bakia, melahirkan oleh ibumu hai anak Adam kau menangis. Wan nasu dan sedangkan manusia haulakan yadhakuna sur pada tertawa gembira. Itu datang ke dunia nangis jangan pulang nangis juga. Datang ke dunia nangis nanti pulang tersenyum. Ihris ala amalin takunu bihi idzan yabkuna haulaka dhahikan masrura. Maka tamaklah engkau beramal saleh. Boleh serakah Pak amal saleh.
Ya, ikhris ala amalin, sangat berkenanlah engkau untuk amal soleh. Nanti ia bukuna haulaka, pada menangis orang-orang di sekelilingmu, dhahikan, sedangkan engkau tertawa gembira. Waktu kita lahir, kita datang menangis. Nanti ninggalin dunia jangan nangis. Datang nangis, pergi senyum. Itu karena amal soleh. Kan semuanya kalau lahir nangis semuanya ya. Bahkan sekarang kalau lahir nggak nangis, dipukul dadanya. Ini pada lahir nangis nggak? Nangis nggak? Ada yang lahir, wah, ada yang nangis. Dia lahir menangis, datang ke dunia nangis, nanti ninggalin dunia jangan nangis. Datang nangis, ninggalin dunia senyum. Yang menyebabkan orang meninggalkan dunia senyum itu karena ihris ala amalin, bertamaklah engkau atas amal soleh. Ya bukuna haulaka, pada menangis orang-orang di sekeliling kamu, dhahikan, sedangkan engkau tertawa gembira. Membuat orang tersenyum itu karena apa? Amal solehnya. Itu karena diberita gembira surga, senyum, pengen buru-buru dia contoh dengan janjinya Allah. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan surga, pengen buru-buru. Makanya kalau orang soleh itu cepat urusin. Ajiluni, segerakan aku, lau alimtu minal khari laqaddamtumuni. Jadi jenazah tuh kalau orang soleh, dia teriak-teriak tuh, pengen segerakan. Ajiluni, segerakan aku. Lau alimtu minal khairi, jikalau kalian tahu apa yang Allah janjikan kepada laqaddamtumuni, ini saya kalian sudah mendahului urusan aku. Sudah mendahulukan urusan aku. Sakit pengen ketemunya dengan janji Allah yang Allah janjikan berupa surga. Iya, masuk surga udah. Kita tunda-tunda. Ya, kasihan dia. Segerakan, kata Nabi, asri ubil janazah. Segerakan intakus salihatan patuqaddimun ilaih. Kalau itu orang jenazah baik, maka kalian mengantarkan kebaikan kepadanya. Wa intaku ghairu dzalika, kalau dia bukan orang soleh, kalian letakkan beban dari pundak kalian. Jadi kalau jenazah itu tidak orang baik, itu beban bagi kita. Masih jadi omongan. Masya Allah, tadi waktu dimandiin tatonya banget omongan. Ya, wah ini orang dulu waktu hidupnya kacau nih, mancing mulu. Nah, iya. Maka kalau nggak baik, cepat kuburin supaya habis omongan. Kalau jenazah masih di sana diomongin, kok buka masalah mukanya tato jelek. Kalau dikuburin habis cerita kan, ada omongan lagi. Masya Allah, ini dulu yang bikin brengsek gue, dia nih orang ini. Iya kan gitu. Suami-suami ini, ya suami-suami, istri-istri, kalau suami jalan sama saya, nggak aman jalan sama Ustaz Sopwan dah. Ya laki gue jalan sama Ustaz Sopwan aman, bini gue nya kagak aman. Wah rusak dah bini ke laki gue jalan melupa. Jadi mereka tuh suami-suaminya kalau jalan sama saya, aman lah jalan sama Ustaz Sopwan. Gue bilang, ya bini lu aman, bini gue kagak aman. Kata bini, ya rusak dah laki gue jalan sama dia. Nah kalau jenazah nggak baik, cepat kuburin supaya jangan jadi omong. Itu meletakkan beban dari pundak kita. Kalau yang soleh cepat urus, biar nanti dia antarkan kepada kebaikan sorga. Kalau yang tidak baik, jadi beban, apalagi keluarganya, kasihan kan. Suaminya, aduh Masya Allah, mati lagi mabok gitu. Omongan, badannya tato, wah itu udah lu jadi suami galak gitu. Nah aja omongan, cepat kuburin supaya cerita tentang almarhum sudah selesai. Kata Nabi, engkau letakkan beban dari pundak kalian. Itu kalau orang yang tidak baik, supaya tidak lagi menjadi bahan omongan orang-orang yang hidup. Sudah selesai dah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.